Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas analisis investasi pasar modal, EAA. Sebelum memulai video ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Latifatul Munawaroh dengan NIM 142 23 00 27 dan rekan saya. Saya Diva Erinadia dengan NIM 142230019. Saya Dina Rahayu dengan NIM 142230020. Saya Mutiara Hani dengan NIM 142230245. Saya Nabila Pasyanugraini dengan NIM 142230050. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Pasyanugraini dengan NIM 050. Di sini aku mau jelasin materi tentang pasar modal di Indonesia. Sebelum masuk ke pasar modal, kita perlu tahu tentang apa sih itu investasi. Jadi, investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang bernilai dengan harapan meraih keuntungan di masa depan. Bentuk dari investasi bisa bermacam-macam, seperti mendirikan usaha, membeli properti, investasi emas, bahkan investasi di saham atau reksadana. Kemudian kita masuk ke materi pasar modal, di mana pasar modal ini dalam dunia bisnis mempunyai nama lain yaitu Bursa Efek. Di Indonesia disebut BI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, pasar modal itu sendiri merupakan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi. Produk investasi di pasar modal adalah produk keuangan. Yang pertama itu di saham, yang berarti saham itu merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Jadi, semakin besar kepemilikan saham, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham yaitu dividen. Yang kedua, ada obligasi. Obligasi merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Berbeda dengan saham, obligasi ini tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Artinya, perusahaan yang mengeluarkan obligasi hanya mengakui mempunyai utang kepada si pemegang obligasi sebesar obligasi yang dimilikinya. Keuntungan dari membeli obligasi yaitu kupon. Kemudian yang ketiga ada reksadana, dan yang terakhir terdapat berbagai produk turunan dari ketiga produk tersebut. Kemudian secara garis besar pasar modal ini dibedakan menjadi dua, pasar primer dan pasar sekunder. Yang pertama yaitu pasar primer atau pasar perdana, merupakan tempat pertama kalinya suatu saham ditawarkan kepada masyarakat. Hal ini biasa dikenal dengan istilah go public atau initial public offering, yaitu IPO. Nah, perusahaan terbuka sebagai pihak penjual sahamnya dan masyarakat atau investor itu sebagai pembeli sahamnya. Setelah itu, saham akan dicatat di pasar sekunder untuk diperjualbelikan kembali antar investor. Sedangkan pasar sekunder merupakan kelanjutan dari pasar primer yang mempertemukan antara investor jual dengan investor beli melalui mekanisme lelang berkelanjutan atau yang disebut continuous auction. Kemudian manfaat dari pasar modal itu sendiri, yang pertama sebagai salah satu sumber pembiayaan perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Pengusaha dapat meminjam kepada masyarakat melalui penerbitan obligasi, menjual sebagian sahamnya, atau menerbitkan saham baru. Kemudian yang kedua, sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya di sektor keuangan. Yang ketiga yaitu sebagai sarana bagi masyarakat untuk ikut memiliki perusahaan. Yang keempat itu menciptakan budaya keterbukaan atau transparansi dan menjunjung tinggi profesionalisme pada perusahaan sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat.
Kemudian yang kelima, memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar, karyawan perusahaan, maupun sebagai investor. Nah, kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan mekanisme transaksi pasar modal. Jadi, kalau di pasar modal itu sama halnya seperti di pasar pada umumnya. Kalau di pasar itu kan ada penjual, ada pembeli, dan juga ada tempat jual belinya, yaitu pasar itu sendiri. Di pasar modal juga sama, ada penjualnya, yaitu perusahaan yang menerbitkan sekuritas, yang memperdagangkan sekuritasnya itu sendiri. Kemudian, pembelinya itu berarti investor. Terus tempat jual belinya, pasarnya itu yaitu Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian untuk mekanisme transaksinya itu, teman-teman selaku investor nggak bisa langsung membeli saham di Bursa Efek. Jadi harus ada perantaranya. Nah, perantaranya itu disebut perusahaan sekuritas. Jadi perusahaan sekuritas itu nanti akan menyediakan pialang atau broker. Pialang atau broker inilah yang kemudian akan melakukan transaksi dari investor. Jadi konsepnya itu secara sederhananya sama seperti just tip atau jasa titip. Jadi kita nggak bisa langsung beli di bursa efeknya. Kita harus beli terlebih dahulu lewat perusahaan sekuritas. Kita pesan saham mana saja yang akan kita beli, dan nanti yang akan membelikannya di sistem di bursa efeknya itu si brokernya. Nah, di bursa efek itu nanti ada sistem yang namanya Judge Next G yang bisa nginput dan masukan terkait dengan pembelian dan penjualan itu si broker tadi dari perusahaan sekuritasnya. Jadi nanti yang melakukan transaksinya di sistemnya itu si brokernya, bukan investornya. Investor hanya memesan saham yang mau dibeli ataupun saham apa aja yang mau dijual. Itu nanti yang memproses transaksinya si brokernya. Nah, alur terkait dengan transaksi Bursa Efek Indonesia, jadi selain ada BEI selaku lembaga yang menyelenggarakan dan juga memfasilitasi terkait dengan transaksi jual beli saham, ada juga lembaga lain yang mendukung terkait dengan transaksi, yaitu ada KSEI dan juga KPI. Yang pertama yaitu KSEI, singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Lembaga KSEI ini bertugas untuk menyimpan dan juga menyelesaikan transaksi. Jadi yang bertugas menyimpan saham kita nanti itu lembaga KSEI. Jadi nanti kan investor tidak memperoleh sahamnya dalam bentuk kertas, melainkan disimpan di lembaga yang bernama KSEI ini. Jadi terkait dengan penyelesaian transaksi dan juga penyimpanan terkait dengan sekuritas kita, itu tugasnya lembaga KSEI. Sedangkan untuk KPI itu singkatan dari PT Kustodian Sentral Indonesia, yang mana bertugas sebagai lembaga untuk jasa clearing dan juga penjaminan. Jadi kalau tadi KSEI bertugas menyimpan dan juga menyelesaikan transaksi, kalau KPI itu terkait dengan penjaminan. Jadi secara sederhananya di PT KPI ini bertugas untuk menjamin bahwasanya investor itu akan memperoleh hak atas saham yang dibelinya, dan juga menjamin bahwasanya perusahaan akan memperoleh hak atas saham yang dibeli oleh investor tadi, kan bahwa transaksinya itu dilakukan secara fair, yaitu dilakukan oleh lembaga KPI ini.
baik dari KSEI dan KPI ini saling berafiliasi dalam BI. Kemudian di alur itu kan ada T+2, yaitu singkatan dari Trade Date plus 2 days. Artinya hari perdagangan ditambah 2 hari. Jadi ketika kita melakukan jual beli saham, kita tidak bisa langsung di hari itu transaksi kita selesai, melainkan T+2. Jadi peraturan dalam bursa efek itu sendiri mengharuskan bahwasanya penyerahan efek atau sahamnya itu oleh pihak penjual dan penyerahan dana oleh pihak pembeli itu diselesaikan 2 hari kerja setelah transaksi. Jadi misalkan kita transaksi hari ini, berarti proses penyelesaian transaksinya itu 2 hari setelah tanggal kita melakukan transaksi. Baik, sekian pemaparan materi tentang pasar modal di Indonesia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya mengenai value saham. Apa itu saham? Saham merupakan bentuk kepemilikan investor di dalam suatu perusahaan. Di sini ada 3 jenis saham. Yang pertama ada saham biasa, yang kedua ada saham istimewa, yang ketiga ada saham treasury. Jadi sebenarnya saham biasa dan juga saham istimewa ini sama, namun yang membedakan itu pada saat pembagian dividen dan juga saat rapat umum pemegang saham. Jadi saat pembagian dividen, saham istimewa itu pembagiannya lebih diutamakan daripada saham biasa. Sehingga saat pembagian dividen, saham biasa menunggu terlebih dahulu saham istimewa dibagikan. Yang kedua, yaitu saat rapat umum pemegang saham. Saham biasa itu memiliki hak untuk berpendapat di dalam rapat umum pemegang saham untuk memilih direksi. Sedangkan saham istimewa itu tidak memiliki hak suara, hak berpendapat di dalam rapat umum pemegang saham. Yang ketiga ada saham treasury. Saham treasury ini merupakan saham yang telah beredar atau yang telah dijual oleh perusahaan itu dibeli kembali untuk disimpan dan dapat dijual kembali. Jadi alasan saham treasury ini dibeli kembali oleh perusahaan itu untuk yang pertama ada meningkatkan laba per saham atau IPS, yang kedua meningkatkan nilai saham, yang ketiga memperkuat kendali perusahaan, yang keempat mempersiapkan cadangan modal, yang kelima memberikan kompensasi kepada karyawan. Selanjutnya ada nilai saham. Di sini ada 3 nilai saham. Yang pertama ada nilai nominal, nilai pasar, dan juga nilai intrinsik. Untuk nilai nominal sendiri itu merupakan nilai yang tertera di saham. Contohnya saja perusahaan A itu menerbitkan 1000 lembar saham dengan nilai nominal 9.000. Nah, 9.000 itulah yang dinamakan sebagai nilai nominal. Yang kedua ada nilai pasar. Nilai pasar ini merupakan harga dari aset atau sekuritas yang terdapat di pasar keuangan. Jadi pasar ini merupakan tempat bertemunya harga permintaan dan juga penawaran suatu saham. Yang ketiga ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini merupakan nilai yang dimiliki sesuatu di dalam dirinya sendiri atau demi dirinya sendiri. Nah, nilai intrinsik bagi perusahaan itu berupa laba, sedangkan bagi investor itu berupa dividen. Nah, untuk dividen sendiri, ini dibagi menjadi 3, yaitu konstan, yaitu setiap tahun setiap tahun dividen yang dibagikan ini sama jumlahnya dan bertumbuh. Setiap tahun nilai ini akan terus berkembang, dividen ini akan terus berkembang. Contohnya saja ketika sekarang, di tahun sekarang, itu pembagian dividennya 100, di tahun depannya akan menjadi 120. Begitu juga di tahun berikutnya akan menjadi 150, tahun depan akan menjadi 200, seperti itu. Selanjutnya ada fluktuatif. Fluktuatif ini ketika pembagian dividennya itu tidak teratur. Kadang akan naik, dan kadang juga akan turun. Contohnya saja ketika tahun sekarang dividen suatu perusahaan A yang dibagikan itu 100.
di tahun berikutnya menjadi 80, di tahun berikutnya lagi menjadi 120. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Latifatul Munawarah dengan NIM 142-23-00-27. Saya dari kelompok 8 kelas Analisis Investasi Pasar Modal EAA. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan terkait return and risk aktiva tunggal. Topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ada return, risk, aktiva tunggal, serta hubungan antara return and risk. Yang pertama adalah return atau pengembalian. Return adalah keuntungan atau imbal hasil yang didapatkan dari suatu investasi. Return ini dibagi menjadi dua, yaitu return absolut atau total, serta return relatif. Mari kita bahas dari yang pertama, yaitu return absolut atau total. Return absolut atau total adalah ukuran kinerja investasi tanpa memperhatikan kinerja pasar atau benchmark. Nah, di return absolut atau total ini biasanya ada dua sebutan, yaitu capital gain dan capital loss. Nah, rumus dari capital gain dan capital loss ini adalah harga penjualan dikurang harga pembelian. Sedangkan rumus dari return absolute ini sendiri adalah harga jual dikurang harga beli ditambah dividen dibagi harga beli. Yang kedua adalah return relatif. Nah, return relatif adalah ukuran yang membandingkan kinerja suatu investasi dengan benchmark atau indeks pasar. Nah, rumusnya adalah return total ditambah 1. Mari kita lanjut ke contoh soal. Return total dari tahun 1990 sampai dengan 1996 dari saham PTA yang membayar dividen tahunan ditunjukkan di tabel berikut. Nah, mari kita cari tahu bagaimana cara menghitung return tersebut. Nah, sebagai ilustrasi cara perhitungan return total untuk tahun 1990 dan 1991 dihitung sebagai berikut. Nah, saya akan mencontohkan perhitungan untuk tahun 1990. Nah, jika Anda ingin menghitung return pada tahun 1990, maka rumusnya adalah harga saham pada tahun 1990 dikurang harga saham pada tahun 1989 ditambah dividen pada tahun 1990 dibagi harga saham pada tahun 1989. Berdasarkan tabel berikut, hasilnya adalah 1755 dikurang 1750 ditambah 100 dibagi 1750. Sama dengan 0,06 atau 6%. Dan jika Anda ingin menghitung return pada tahun 1991, cara yang digunakan sama seperti Anda menghitung return pada tahun 1990. Tinggal disesuaikan harga saham pada tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait risk atau risiko. Nah, risiko ini adalah potensi kerugian atau penyimpangan dari return yang diharapkan. Return yang diharapkan disebut juga return ekspektasi. Nah, return ekspektasi adalah perkiraan rata-rata return yang diharapkan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Nah, rumus dari return ekspektasi ini adalah sigma probabilitas dikali return relatif. Sedangkan rumus untuk risiko itu sendiri dapat dihitung menggunakan varian return atau standar deviasi. Untuk varian return, rumusnya sama dengan sigma return dari suatu sekuritas ke I dikurang return yang diharapkan pangkat 2 dikali probabilitas kejadian return ke I. Sedangkan rumus untuk standar deviasi adalah varian return pangkat setengah atau akar dari varian return. Mari kita lanjut ke contoh soal. Dengan menggunakan data di atas, maka varian dari return ekspektasian dapat dihitung sebesar, jadi varian return-nya berdasarkan tabel menghasilkan 0,018. Sehingga jika Anda ingin menghitung deviasi standarnya, sama dengan akar dari 0,018 sama dengan 0,134. Maka hasil dari standar deviasinya adalah 0,134, sedangkan hasil dari varian return-nya adalah 0,018. Selanjutnya adalah aktiva tunggal.
Nah, aktiva tunggal ini sendiri adalah investasi yang fokus pada satu jenis aset saja, bukan pada portofolio atau beragam aset. Contohnya investasi pada sebuah properti komersial saja, bukan pada berbagai jenis saham atau obligasi. Dan yang terakhir adalah hubungan antara return and risk. Nah, return and risk ini memiliki hubungan positif. Jadi, jika return suatu investasi kecil, maka risknya juga semakin kecil. Sedangkan, jika return suatu investasi besar, maka risknya juga akan semakin besar. Itulah yang disebut sebagai hubungan positif. Jadi, jika salah satu faktor semakin naik, maka faktor yang lainnya juga ikut naik. Sedangkan jika faktor yang satu turun, maka faktor yang lainnya juga akan ikut turun. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Portofolio saham yang baik. Apa itu retur saham? Retur adalah tingkat pengembalian yang diterima oleh investor dari investasi yang sudah dilakukan pada suatu saham dalam periode yang sudah ditentukan. Pengembalian ini dapat diperoleh dari dua sumber utama, yaitu capital gain atau capital loss, tergantung dari kondisi perusahaan, yakni selisih antara harga jual dan harga beli suatu aset. Pengembalian pendapatan atau biasa kita sebut dengan dividen pada suatu saham dan juga obligasi ataupun kupon dari aset perusahaan. Rumusnya untuk mengetahui return saham itu ada PT dikurangi PT min 1 ditambah DT dibagi PT min 1 dikali 100% untuk mengetahui persamaan persen return saham. Di mana PT ini merupakan harga akhir saham, PT min 1 adalah harga awal saham, dan DT adalah dividen yang diterima oleh para investor. Lalu ini adalah contoh return saham. Jika investor membeli suatu saham di suatu perusahaan seharga 2.000 dan ia akan menjualnya setahun kemudian pada harga 2.300 serta dia menerima dividen 10, maka return yang akan didapatkan oleh investor adalah 2.300 dikurangi 2.000 ditambah 100 dibagi oleh 2.000. Lalu hasil pembagiannya itu kita kalikan dengan 100%, maka ditemukan 40%. Jadi jika investor membeli 2.000 harga saham dan dijual kembali dengan harga 2.300 dengan menerima dividen 10, maka dia akan mendapatkan return sebesar 40%. Selanjutnya ada risiko investasi dalam saham. Risiko investasi adalah kemungkinan bahwa hasil dari aktual atau risiko diukur dengan deviasi standar atau standar deviasi varian dari return yang sudah kita dapatkan. Jenis risiko investasi ada risiko sistematis, yaitu risiko pasar secara keseluruhan tidak bisa dihilangkan dengan diversifikasi. Contohnya seperti adanya krisis ekonomi, adanya suatu inflasi, dan juga suku bunga, serta perubahan politik atau kondisi negara. Risiko tidak sistematis. Risiko spesifik perusahaan dapat dikurangi dengan diversifikasi. Contohnya, kinerja dari suatu manajemen perusahaan, kegagalan produk yang dibuat oleh perusahaan, dan juga keputusan internal yang dibuat oleh perusahaan yang akan memengaruhi harga saham mereka. Selanjutnya ada return portofolio saham. Portofolio adalah kumpulan aset atau sekuritas yang dimiliki oleh seorang investor. Tujuannya untuk membentuk portofolio ini untuk meningkatkan return saham sekaligus untuk mengurangi resiko melalui prinsip diversifikasi yang sudah dijelaskan tadi. Return portofolio ini adalah rata-rata tertimbang dari return masing-masing aset dalam portofolio saham yang dimiliki oleh investor. Rumusnya yakni sigma N I sama dengan 1, mana WI dikali dengan RI. RP adalah return portofolio atau dari rumus itu sendiri. WI adalah bobot atau proporsi investasi di aset ke I. R1 adalah return dari aset ke I yang sudah kita pilih tadi. Risiko portofolio saham adalah
tidak dihitungnya sebagai rata-rata tertimbang dari risiko aset. Ini karena risiko portofolio dipengaruhi oleh korelasi antar aset. Portofolio optimal adalah portofolio yang memberikan return maksimum untuk suatu tingkat risiko tertentu, sesuai dengan preferensi risiko investor. Jika digabungkan dengan aset bebas risiko, maka portofolio optimal berada pada capital market line atau yang kita kenal dengan CML. Dan titik pertemuannya adalah portofolio pasar. Rumusnya, UI sama dengan akar dari W pangkat 2 tahun pertama, pangkat kedua tahun pertama, begitu seterusnya. Juga kita kalikan hingga menentukan tahun akhir dari portofolio saham. Korelasi antara +1 hingga +1 sangat mempengaruhi besarnya risiko portofolio. Korelasi negatif itu sangat membantu untuk mengurangi risiko dalam portofolio saham yang dimiliki oleh investor, untuk mengurangi adanya risiko saham dan meningkatkan return dari investasi. Contoh dari portofolio saham investasi, misalkan seorang investor mengalokasikan dana mereka ke dana 2 saham. Ada saham A dengan returnnya 12%, risikonya adalah 10%, dan memiliki bobot 60%. Sedangkan saham kedua diketahui saham B dengan return 8%, risiko sebesar 6%, dengan bobot 40%, mereka memiliki korelasi 0,2. Maka return portofolionya diketahui 10,4%, dicari dari rumus yang sudah dijelaskan tadi. Lalu, untuk portofolio sahamnya sebesar 6,89%, di mana akar dari kedua saham yang dijumlahkan juga dikalikan. Maka ditemukan sebesar 6,89%. Nah, dalam pemilihan portofolio saham, merupakan proses untuk memilih kombinasi saham-saham yang tepat untuk dimasukkan ke dalam portofolio investasi dengan tujuan mencapai return maksimal dengan risiko serendah mungkin, sesuai dengan preferensi dan profil risiko dari para investor. Pemilihan ini tidak hanya berdasarkan pada tingkat keuntungan yang tinggi, tapi juga mempertimbangkan korelasi antar saham, kestabilan return, volatilitas, dan strategi. Jadi tingginya suatu harga saham dan ataupun tingginya suatu saham itu jual kembali itu tidak memungkinkan mendapatkan tingkat keuntungan yang tinggi atau rendahnya suatu risiko, karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya di dalamnya. Tujuan dari pemilihan portofolio saham ini yang pertama untuk meningkatkan efisiensi portofolio, seperti menghasilkan return maksimum untuk tingkat risiko tertentu. Yang kedua, mengurangi risiko spesifik melalui diversifikasi. Yang ketiga, menyesuaikan portofolio dengan tujuan dan memiliki profil risiko investor. Yang keempat, mengelola exposure terhadap sektor atau industri tertentu yang sudah dipilih oleh para investor. Untuk langkah memilih portofolio, yaitu menentukan profil risiko investor, menyusun daftar saham, menghitung return dan risiko saham, menghitung korelasi antar saham, menyusun kombinasi portofolio, memilih portofolio yang optimal. Berikut penjelasan materi mengenai return dan risiko saham serta pemilihan portofolio saham. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Mutiara Hani dengan NIM 142230245 dari kelas AIPM EAA. Di sini saya akan membuat video penjelasan untuk pemenuhan tugas, yaitu mengenai model indeks tunggal. Baik, langsung saja masuk ke materi. Model indeks tunggal dan komponen returnnya. William Sharpe mengembangkan model yang disebut dengan model indeks tunggal, di mana model ini digunakan untuk menyederhanakan perhitungan di model Markowitz dan juga digunakan untuk menghitung return ekspektasian dan risiko portofolio. Nah, model indeks tunggal atau IHG didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks pasar. Nah, untuk return sekuritas KI
Itu rumusnya adalah RI sama dengan AI tambah beta I dikali RM. Yang mana AI sama dengan alfa I ditambah EI. Lalu RI sama dengan alfa I ditambah beta I kali RM tambah EI. Nah, untuk keterangannya yaitu RI sama dengan return sekuritas ke I, lalu RM sama dengan tingkat return dari indeks pasar, AI sama dengan komponen dari return sekuritas ke I, beta I sama dengan beta, atau koefisien yang mengukur perubahan RI akibat dari perubahan RM, alfa I sama dengan nilai ekspektasian dari return sekuritas yang independen terhadap nilai pasar, dan EI sama dengan kesalahan residu yang merupakan variabel acak dengan nilai ekspektasiannya sama dengan 0 atau E dalam kurung EI sama dengan 0. Nah, untuk komponen model indeks tunggal itu terbagi dari dua komponen. Yang pertama itu komponen return yang unik diwakili oleh alfa I yang independen terhadap return pasar. Dan yang kedua adalah komponen return yang berhubungan dengan return pasar yang diwakili oleh beta I dikali R. Nah, untuk return untuk model indeks tunggal juga dinyatakan dalam return ekspektasian, dirumuskan E dalam kurung RI sama dengan E alfa I tambah E beta I kali RM tambah E EI. E dalam kurung RI sama dengan alfa I tambah beta I kali E dalam kurung RM. Nah, contoh misalnya, return ekspektasian dari indeks pasar E dalam kurung RM adalah sebesar 20%. Bagian dari return ekspektasian suatu sekuritas yang independen terhadap pasar atau alfa I adalah sebesar 4%. Dan beta I adalah sebesar 0,75. Model indeks tunggal mengestimasi besarnya return ekspektasian untuk sekuritas ini sebesar E kali RI sama dengan 4% tambah 0,75 kali 20% sama dengan 19%. Sedang besarnya nilai return realisasi berdasarkan indeks tunggal untuk sekuritas ini adalah RI sama dengan 19% ditambah EI. Nah, yang pertama, jika nilai return realisasinya sama dengan nilai return yang diharapkan, berarti investor mengestimasi nilai return ekspektasian tanpa kesalahan. Dan kedua, jika nilai return realisasinya kita anggap sebesar 21%, maka besar kesalahan estimasi atau EI yaitu 21% dikurang 19% sama dengan 2%. Nah, untuk asumsi model indeks tunggal, kesalahan residu dari sekuritas ke I tidak berkovari dengan kesalahan residu sekuritas ke J, atau EI tidak berkovari atau berkorelasi dengan EJ untuk semua nilai dari I dan J. Asumsi ini secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. COV dalam kurung EI, EJ sama dengan 0. E dalam kurung EI titik EJ sama dengan 0. Return indeks pasar atau RM dan kesalahan residu untuk tiap-tiap sekuritas atau EI merupakan variabel-variabel acak. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa EI tidak berkovari dengan return indeks pasar RM. Nah, asumsi ini secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. COV dalam kurung EI, RM sama dengan 0, lalu E dalam kurung EI titik RM kurang E dalam kurung RM sama dengan 0. Nah, untuk varian return sekuritas model indeks tunggal, secara umum varian return dari suatu sekuritas sebagai berikut. Sigma I kuadrat sama dengan E dalam kurung RT kurang E dalam kurung RT tutup kurung kuadrat. Diasumsikan RI sama dengan alfa I tambah beta I kali RM tambah EI. E dalam kurung RI sama dengan alfa I tambah beta I kali E dalam kurung RM. Maka rumus varian sekuritas berdasarkan model indeks tunggal sebagai berikut. Sigma I kuadrat sama dengan beta I kuadrat dikali sigma M kuadrat ditambah sigma EI kuadrat. Nah, untuk resiko varian return sekuritas yang dihitung berdasarkan model ini terdiri dari dua bagian,
yaitu yang pertama, resiko yang berhubungan dengan pasar atau market related risk, yaitu beta I kuadrat dikali sigma M kuadrat. Yang kedua, risiko untuk masing-masing perusahaan unique risk, yaitu sigma EI kuadrat. Covariance return antara sekuritas modal indeks tunggal. Nah, rumus covariance return antar dua sekuritas yaitu sigma IJ sama dengan E dalam kurung RI kurang E dalam kurung RI kali dalam kurung FJ kurang E kali RI tutup kurung. Nah, RI, J sama dengan alpha I tambah beta I kali RM tambah EI, lalu E kali RI, J sama dengan alpha I tambah beta I kali E dalam kurung RM. Nah, sigma IJ sama dengan beta I kali beta J kali sigma M kuadrat. Contoh, dua buah sekuritas A dan B masing-masing mempunyai beta yaitu beta A sama dengan 1,7 dan beta B sama dengan 1,3. Varian return dari indeks pasar diketahui sebesar 0,00026. Kovarian antara sekuritas A dan B adalah jawabannya sesuai dengan rumus yaitu sigma IJ sama dengan beta A kali beta B kali sigma M kuadrat, yang mana sigma IJ sama dengan 1,7 kali 1,3 kali 0,00026, menghasilkan sigma IJ sama dengan 0,00057. Nah, untuk parameter input untuk model Markowitz, model indeks tunggal dapat digunakan untuk menghitung return ekspektasian dalam kurung E kali RI. Nah, varians dari sekuritas sigma I kuadrat dan covariance antar sekuritas sigma IJ yang merupakan parameter-parameter input untuk analisis portofolio menggunakan model Markowitz. Untuk analisis portofolio menggunakan model indeks tunggal, yang pertama itu return ekspektasi portofolio, yang rumusnya adalah E kali RP sama dengan alpha P tambah beta P kali E dalam kurung RM, yang mana dihasilkan dari rumus yang di atasnya dan di sebelahnya. Lalu resiko rumus sigma P kuadrat sama dengan beta I kuadrat kali sigma M kuadrat tambah dalam kurung sigma dari NI sama dengan 1 WI kali sigma EI kuadrat. Nah, untuk model pasar atau market model merupakan bentuk dari model indeks tunggal dengan batasan yang lebih sedikit. Bentuk model pasar yang sama dengan model indeks tunggal mempunyai return dan return ekspektasi yang sebagai berikut. I sama dengan alpha I tambah beta I kali RM tambah EI, dan E dalam kurung RI sama dengan alpha I tambah beta I kali E dalam kurung R. Nah, untuk portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal, yaitu rumusnya RB, I sama dengan E dalam kurung RI kurang RBR per beta I. Yang mana keterangannya yaitu RBI sama dengan excess return to beta sekuritas RI. E dalam kurung RI sama dengan return ekspektasian berdasarkan model indeks tunggal untuk sekuritas RI. RBR sama dengan return aktiva babas risiko, dan BI sama dengan beta sekuritas KI. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang telah kami jelaskan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.